Halo teman-teman, perkenalkan saya Dinka Rindita. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Saya mengambil contoh PT Hutama Karya Persero. Selanjutnya pada laporan keuangan konsolidasinya akan diidentifikasi mana saja anak perusahaannya dan metode apa yang digunakan. Sebelumnya mari kita cari tahu siapa sih PT Hutama Karya Persero ini. Jadi PT Hutama Karya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi serta pengembangan properti dan infrastruktur. Mungkin kalau teman-teman tahu beberapa infrastruktur yang sering kita pakai seperti jalan tol atau jembatan, itu salah satunya dibangun oleh PT Hutama Karya. Nah, untuk mengidentifikasi mana saja entitas anaknya, saya menggunakan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor independen. Laporan ini bisa diakses di website company hutamakarya.com atau di website IDX di idx.co.id. Terdapat 13 entitas anak dengan kepemilikan langsung. Yang pertama adalah PT HK Realtindo berdomisili di Jakarta dengan bidang usaha pengembangan properti dengan persentase kepemilikan dengan jumlah yang stabil di tahun 2021 dan 2022 yaitu sejumlah 99,75%. Yang kedua, PT HK Stone berdomisili di Jakarta dengan bidang usaha manufaktur dengan persentase kepemilikan 99,75% juga. Yang ketiga, PT HK Infrastruktur berdomisili di Jakarta dengan bidang usaha jasa konstruksi untuk persentase kepemilikannya juga stabil 99,75%. Yang keempat adalah KSO Hutama Yudhya berdomisili di Jakarta dengan bidang usaha jasa konstruksi untuk persentase kepemilikannya juga stabil 97,50%. Kemudian ada PT Hutama Prapen berdomisili di Medan dengan bidang usaha jasa konstruksi dengan persentase kepemilikan yang stabil 90%. Kemudian ada KSO Hutama Muladi berdomisili di Jakarta dengan jasa konstruksi dengan persentase kepemilikan 100%. Kemudian KSO Hutama NSC berdomisili di Purbalingga dengan bidang usaha jasa konstruksi dengan persentase kepemilikan yang stabil 97%. Ada PC Energi Singapura di list selanjutnya berdomisili di Singapura dengan bidang usaha jasa konstruksi dengan kepemilikan 100%. Kemudian ada PT Hutama Marga Waskita berdomisili di Jakarta dengan bidang usaha pengusahaan jalan tol dengan kepemilikan 98,74% yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 kurang lebih 4, sekian persen. Kemudian ada KSO Hutama Waskita berdomisili di Sumatera Utara dengan bidang usaha jasa konstruksi dengan kenaikan persentase kepemilikan sejumlah 21,94% di tahun 2022 sehingga kepemilikannya 81,94%. Kemudian ada PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol dengan persentase kepemilikan 99,9% yang berdomisili di Lampung dengan bidang usaha pengusahaan jalan tol. Kemudian ada PT Medan Binjai Tol, ini berdomisili di Sumatera Utara dengan bidang usaha pengusahaan jalan tol dengan persentase kepemilikan 99,9%. Lalu yang terakhir ada PT Terpanggi Besar Kayu Agung Tol berdomisili di Lampung dengan bidang usaha pengusahaan jalan tol dengan persentase kepemilikan 99,9%. Dari ke-13 entitas anak yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan persentase kepemilikan yang diberikan, PT Hutama Karya memiliki kepemilikan lebih dari 50% atas entitas anaknya. Jadi semua akan dianggap sebagai anak perusahaan yang dikonsolidasi oleh PT Hutama Karya. Dikarenakan entitas anak dikonsolidasi oleh PT Hutama Karya, jadi metode yang akan digunakan untuk laporan keuangan konsolidasi adalah metode konsolidasi karena persentase kepemilikannya tadi lebih dari 50%. Semua aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya dari entitas anak akan diikutsertakan dalam laporan keuangan konsolidasi PT Hutama Karya. Lalu selanjutnya ada 4 entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung, yaitu yang pertama ada PT Birawa Steel berdomisili di Surabaya dengan bidang usaha manufaktur dengan kepemilikan stabil 65%. Kemudian yang kedua ada PT Nusa Pratama Properti yang berdomisili di Jakarta dengan bidang usaha properti dengan persentase kepemilikan 90%. Yang ketiga ada PT Patronesia Benimel atau Petronesia
Di Jakarta dengan bidang usaha jasa konstruksi dengan kepemilikan 57%. Dan yang terakhir ada PT Semen Indo Green Sentosa atau SIS yang berdomisili di Surabaya dengan bidang usaha manufaktur dengan persentase kepemilikan 85%. Dari keempat entitas anak yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan persentase kepemilikan yang diberikan, PT Hutama Karya memiliki kepemilikan lebih dari 50% atas entitas anaknya. Biasanya kepemilikan tidak langsung akan dicatat dengan metode ekuitas, karena persentase kepemilikannya yang cenderung kecil. Namun pada PT Hutama Karya, perusahaan induk memiliki kepemilikan tidak langsung atas entitas anak lebih dari 50%. Ini berarti perusahaan induk memiliki kontrol atau kepemilikan mayoritas atas entitas anak. Dalam situasi ini, perusahaan induk akan menggunakan metode konsolidasi untuk menggabungkan seluruh laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan induk dalam laporan keuangan konsolidasi. Apa sih perbedaan kepemilikan langsung dan tidak langsung? Perbedaan utama antara kepemilikan langsung dan tidak langsung adalah pada tingkat keterlibatan dan pengaruh langsung perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Dalam kepemilikan langsung, perusahaan induk memiliki kendali langsung dan hak kepemilikan atas anak perusahaan. Sedangkan dalam kepemilikan tidak langsung, perusahaan induk memiliki pengaruh melalui kepemilikan saham di perusahaan lain yang memiliki kepemilikan langsung atas anak perusahaan. Nah, berikut tadi sudah kita ketahui ada total 17 entitas anak yang dikonsolidasi oleh PT Hutama Karya. Terima kasih.